teman-teman, perkenalkan saya Iman Diani Nabila dari jurusan PGSD Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang simbiosis. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum nih tentang simbiosis itu apa? Oke, kita bahas bareng-bareng yuk. Simbiosis merupakan satu di antara pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berbeda. Tak bisa dipungkiri, makhluk hidup yang ada di bumi semuanya saling bergantung dan berhubungan satu sama lain. Nah, untuk berikutnya, macam-macam simbiosis dikategorikan menjadi 5. Yang pertama, mutualisme. Kedua, komensalisme. Ketiga, parasitisme. Keempat, amensalisme. Dan yang terakhir, netralisme. Oke, kita lanjut yuk belajarnya. Yang pertama, ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan. Contoh dari simbiosis mutualisme, yang pertama ada bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu akan hinggap dan menghisap nektar dari bunga, sementara bunga akan dibantu proses penyerbukannya. Selain itu, ada juga burung jalak dan kerbau. Burung jalak memakan kutu yang ada di punggung kerbau, sementara kerbau akan dibantu karena rasa gatal di punggungnya jadi hilang. Dengan demikian, mereka semua saling menguntungkan. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme. Yang pertama ada di ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mendapatkan keuntungan karena mendapat sisa makanan hiu dan mendapatkan perlindungan, sementara ikan hiu tidak terpengaruh. Yang kedua ada di anggrek dan pohon mangga. Anggrek akan menempel di pohon mangga agar mendapat sinar matahari dan zat air, sedangkan untuk pihak mangga tidak berpengaruh. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dan satu pihak diuntungkan. Contoh dari simbiosis parasitisme. Yang pertama ada di lalat dan buah. Lalat akan mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat bertelur dan berkembang biak, sementara buah akan dirugikan karena bisa jadi busuk. Yang kedua ada di nyamuk dan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah kita. Namun, dari pihak manusia sendiri merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Keempat, ada simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme merupakan jenis hubungan antara makhluk hidup yang merugikan satu organisme, sementara organisme lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Nah, contoh dari simbiosis amensalisme. Yang pertama ada di pohon pinus dan tumbuhan lain. Pohon pinus dapat mengeluarkan senyawa alelopati yang bisa menyebabkan tumbuhan lain tidak tumbuh subur. Yang kedua ada di brokoli dan kembang kol. Residu brokoli dapat mencegah fungsi verticillum penyebab penyakit layu pada beberapa tanaman sayur. Contohnya kembang kol dan brokoli sendiri. Yang terakhir ada simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme adalah jenis hubungan antar makhluk hidup yang tidak memberi keuntungan atau kerugian pada organisme yang terlibat. Contoh simbiosis netralisme. Yang pertama ada di kambing dan ayam. Keduanya tidak memiliki pengaruh satu sama lain karena memiliki jenis makanan yang berbeda. Yang kedua ada di katak dan ikan. Katak biasa mencari makan di air, tetapi katak tidak memakan ikan. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang udah pada ngerti kan apa arti dari simbiosis dan macam-macam simbiosis beserta contohnya?
Oke, cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.